Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat Al-Quran yang isinya dijadikan dalil untuk membuktikan adanya makhluk berwujud yang bernama jin. Makhluk itu tidak diciptakan Allah kecuali agar seluruh aktivitas mereka berakhir menjadi pengabdian kepada Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sebagian ulama berpendapat bahwa jin tidak makan dan juga tidak minum. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ditemukan ayat yang secara tegas berbicara tentang hal ini. Namun dalam hadis Nabi banyak riwayat yang tertulis jelas mendukung pendapat ulama bahwa para jin itu makan dan minum. Adapun ayat Al-Quran yang dijadikan dasar penguat pendapat yang menyatakan bahwa jin itu makan dan minum antara lain firman Allah, dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46 hingga ayat 52. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang dua surga yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang taat dari jenis manusia dan jin. Dan menurut sementara ulama, seandainya jin tidak makan, tentu Al-Quran tidak akan mengundang mereka beramal soleh dengan menjanjikan buah-buahan dan makanan yang lezat itu. Adapun berdasarkan hadis Nabi, maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa jin juga melakukan aktivitas makan dan minum seperti halnya manusia. Yang pertama, perintah Nabi SAW supaya kita tidak meniru kebiasaan setan ketika makan dan minum. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, peringatan dari Nabi SAW bagi yang makan tidak membaca basmalah. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir kepada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata kepada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapatkan tempat bermalam dan tidak mendapatkan makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata kepada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebutkan nama Allah ketika makan, setan pun berucap kepada teman-temannya, kalian akhirnya mendapatkan tempat bermalam dan juga makan malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan bismillah awallahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah atau bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan. Kemudian dalil yang ketiga, permintaan jin muslim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita bahwasanya ia pernah membawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan untuk istinja beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Saya, Abu Hurairah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, carikan beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, ada apakah dengan tulang dan kotoran? Kemudian beliau bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasyibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian beristinja membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Kemudian dalil yang keempat, penjelasan dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa khamr adalah minuman setan, karena Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui dari Al-Quran dan hadis Nabi bahwa jin itu juga makan dan minum layaknya manusia, maka kita harus mulai mencari tahu apa sajakah makanan yang dikonsumsi oleh makhluk berjenis jin ini.
maka berdasarkan dari beberapa dalil yang tadi kami sebutkan, ada beberapa benda yang menjadi makanan jin. Yang pertama, tulang dari binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, kotoran hewan, di mana ini menjadi makanan hewan jin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa para jin datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging, sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jenis makanan yang ketiga adalah makanan yang juga dikonsumsi pada umumnya oleh manusia, karena sesungguhnya jin juga turut makan bersama kita. Kemudian yang keempat, makanan yang haram seperti bangkai dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Sebagaimana manusia muslim dilarang untuk makan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, jin muslim juga dilarang untuk memakannya, sehingga binatang semacam ini dimakan oleh jin yang kafir. Demikianlah makanan-makanan yang ternyata juga menjadi makanan dari para jin. Oleh karena itu, sebagai muslim, sebagai umat Islam, hendaknya kita selalu melakukan adab dalam bermakan atau beraktivitas dengan mengacu pada ajaran Nabi SAW, yaitu dengan selalu mengawali setiap aktivitas kita, khususnya saat makan, dengan mengucapkan basmalah agar tidak terganggu oleh jin. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.